Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahdairul Munsi dengan NIM 0503012314 dari kelas HKI 6C. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam, di sini saya akan menyampaikan 3 fatwa dengan judul yang saya pilih, yakni fatwa tentang bayi tabung. Untuk fatwa yang pertama yakni fatwa dari konten bincang fatwa dengan tema bayi tabung yang bernarasumber Kiai Haji Dr. Muhammad Faiz MA selaku Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI. Pada kesempatan kali ini beliau menyampaikan fatwa yang telah disepakati oleh MUI pada tanggal 13 Juni 1979, yang dimana pada awalnya MUI telah mengeluarkan fatwa atau sudah mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung atau inseminasi buatan, yang dimana fatwa tersebut dikeluarkan sendiri oleh Ketua Umum yakni Profesor Hamka, yang dimana isi dari fatwa tersebut yakni adalah bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya adalah mubah, sebab hal ini termasuk ikhtiar yang dibenarkan berdasarkan kaidah-kaidah agama. Ikhtiar yang dimaksud dalam fatwa tersebut yakni setiap pasangan suami istri yang ingin memiliki anak dari program bayi tabung ini, mungkin mereka sudah berikhtiar dengan berdoa, dengan amalan, atau banyak sekali ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksud dalam fatwa tersebut pada seiring dengan perkembangan zaman adalah yaitu dengan bayi tabung itu sendiri. Jadi bayi tabung itu boleh dilakukan karena termasuk dalam ikhtiar yang sesuai dengan kaidah agama. Namun pada kali ini Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz menyampaikan syarat-syarat utama dalam program bayi tabung. Syarat yang utama yakni sperma dan ovum harus dipastikan dari suami istri yang sah. Jadi sebelum melakukan program bayi tabung dari pasangan suami istri dengan titipan rahim yang lain itu tidak diperbolehkan. Misal pada suami yang poligami, misal istri pertama tidak dapat memberikan keturunan sehingga akan melakukan program bayi tabung, maka rahimnya itu dititipkan pada istri kedua, itu hukumnya haram, jadi tidak boleh karena statusnya sama dengan hubungan antar lawan jenis, yang dimana maka sama saja dengan zina. Untuk syarat yang kedua yakni diambil dalam keadaan masing-masing pasangan itu masih hidup. Jadi apabila bayi tabung dari sperma yang diambil atau dibekukan dari suami yang telah meninggal, maka hukumnya adalah haram berdasarkan kaidah Sa'ad Az-Zari, karena pada saat suami pernikahan tersebut sudah berakhir atau terputus pada saat suami tersebut sudah meninggal. Untuk yang syarat utama yang ketiga yakni harus dipastikan tidak adanya penyalahgunaan. Penyalahgunaan yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika proses suami mengeluarkan sperma, maka harus dipastikan dengan betul-betul bahwa sperma tersebut digunakan sesuai dengan semestinya atau tidak dibuang-buang. Untuk syarat yang terakhir yakni harus dipastikan tidak tertukar, maka untuk memastikan sperma tersebut tidak tertukar maka harus dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jadi harus benar-benar pastikan bahwa sperma tersebut adalah sperma suami dan tidak ada indikasi tertukar oleh sperma lainnya. Untuk fatwa yang kedua, di sini saya mengutip konten dari IVF in Islam yang disampaikan oleh Syekh Asim Al-Hakim. Di sini beliau menyampaikan bahwa
hukum bayi tabung dalam mayoritas ulama kontemporer mengatakan bahwa diperbolehkan asalkan sperma berasal dari suami atau dan embrio dari istri dan kehamilan terjadi di dalam rahim istri sehingga tidak ada pihak ketiga yang terlibat. Dan ini hukumnya wajib dan sangat disarankan agar dilakukan di lembaga yang tidak mencampur sperma tersebut karena ini sangat penting dan sangat dianjurkan. Jadi harus sangat dipastikan bahwa sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan kemudian dilakukan di lembaga yang terpercaya sehingga tidak tercampur-campur. Lalu untuk perawatan infertilitas atau melalui IVF ini dianjurkan oleh dokter wanita karena pada saat melakukan sperma dimasukkan ke dalam rahim sang istri, maka dianjurkan dilakukan oleh dokter wanita agar aurat dari istri tersebut dapat terjaga dari pria yang bukan mahramnya. Namun ketika tidak memungkinkan wanita yang mampu atau memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka menurut Islam diperbolehkan, tetapi syarat-syarat sebelumnya harus terpenuhi terlebih dahulu. Untuk fatwa yang ketiga, yakni bayi tabung dalam Islam yang disampaikan oleh Habib Anis Assegaf. Di sini beliau menyampaikan bahwa bagi orang yang melakukan bayi tabung itu diperbolehkan, dan bagi pasangan yang ingin memiliki anak tetapi ingin banyak kendala yang tidak memungkinkan, ini diperbolehkan, namun ada beberapa yang harus dilakukan atau pasti dilakukan, yakni pada saat laki-laki mengeluarkan sperma dengan cara yang pengeluaran tersebut, maka harus dipastikan bahwa laki-laki tersebut atau si suami mengeluarkan sperma harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dan dengan cara yang dihalalkan oleh syariat. Yang dimaksud dengan cara yang baik, benar, dan dihalalkan oleh syariat yakni adalah dengan cara bisa dengan cara berhubungan suami istri, atau minimal sperma yang dikeluarkan itu dikeluarkan oleh istri, jadi bukan dikeluarkan oleh suami sendiri, jadi istri ikut membantu, bukan suami mengeluarkan secara mandiri, karena sperma yang keluar adalah sperma yang tidak muhtaram atau sperma yang tidak mulia. Sperma yang dikeluarkan oleh suami yang dikeluarkan sendiri itu akan berindikasi pada sperma yang tidak muhtaram atau tidak mulia, maka akan berimpact pada bayi tersebut karena hukumnya adalah haram. Jadi pada 3 fatwa tentang bayi tabung yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya adalah bayi tabung itu boleh dilakukan dengan tetapi dengan syarat-syarat, terutama syaratnya adalah sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah, dan si embrio bayi ini tersebut dititipkan kepada istri, tidak boleh melibatkan perempuan lain atau pihak ketiga, karena hal ini dikemukakan oleh para mufasir Nandah al-Intab, yaitu sebuah musyawarah di negara Kuwait oleh sebagian ulama, bayi tabung, hukum bayi tabung dalam pandangan Islam. Oleh karena itu peran fatwa dalam analisis kasus bayi tabung di sini, yakni menurut saya adalah fatwa IVF atau bayi tabung sebagian dari hubungan simbiotik dan hukum Islam dan negara tersebut masuk ke dalam kategori islahi, atau fatwa mengenai bayi tabung itu kan pada umumnya termasuk dalam kategori fatwa yang memberikan koreksi dan penyesuaian normatif terhadap perkembangan teknologi medis modern.
yaitu menjembatani antara prinsip syariah klasik seperti penjagaan nasab, kejelasan garis keturunan, dan larangan pencampuran sperma atau ovum non haram atau dari orang tua yang lain. Jadi bisa jadi indikasi tercampur, maka ini harus dipastikan bahwa sperma tersebut benar-benar berasal dari suami istri yang sah dengan realitas berupa teknologi reproduksi itu dapat terbantu. Yaitu yang ketiga, ini menghasilkan batasan hukum. Jadi di sini bayi tabung itu dapat fatwa tentang bayi tabung dapat memberikan batasan hukum, yaitu yang pertama diperbolehkan jika berasal dari suami istri yang sah. Yang kedua, dilarang melibatkan donor sperma atau ovum atau ibu pengganti. Jadi di sini harus benar-benar dipastikan bahwa sperma atau ovum tersebut berasal dari ibu dan suami istri yang sah. Ini karena bertentangan dengan prinsip hifz al-nasab. Jadi jika tidak dipastikan dengan betul-betul bahwa sperma dan ovum tersebut berasal dari suami istri yang sah, maka akan bertentangan dengan prinsip hifz al-nasab, yakni maka nasabnya akan tidak tersambung dengan si ayah kandung. Dengan demikian, fatwa IVF atau bayi tabung ini berfungsi sebagai instrumen reformulasi hukum Islam agar tetap relevan dengan konteks bioteknologi modern atau tetap sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang fatwa bayi tabung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.